Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang layarnya mati dan indikatornya nyala ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, indikator nyala, baterai, dan ini apa nih, icon ini saya nggak tahu ya maksudnya. Karena ini bukan laptop saya juga sih ya, jadi saya tidak paham. Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget. Kalian nggak harus ke tempat servis atau mungkin mengeluarkan uang untuk ngebenerinnya, atau mungkin ya setidaknya untuk mengeceknya gitu ya. Nah, di sini sebenarnya caranya gampang banget. Kalian cukup sediakan monitor ya kan. Kalau misalnya kalian melihat di sini, kalau misalnya kayak kamuflase gitu semua belakangnya, karena belakangnya warna hitam. Jadi ini adalah monitor dan kalian cukup tinggal hubungkan dengan laptop kalian ya. Di sini kalian tinggal hubungkan dengan kabel HDMI atau mungkin kabel VGA atau mungkin VGA yang dikonvert ke HDMI. Nah, setelah kalian colokin, niscaya nanti bakal muncul. Tapi kalian harus nyalain dulu monitornya atau mungkin TV-nya gitu ya. Nah, sini nanti akan muncul seperti itu, niscaya ya kan, seperti itu nanti akan muncul walaupun di sininya tidak muncul. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini tuh bisa terjadi dan apa penyebabnya gitu ya. Jadi ini intinya adalah tentang salah-salah setting, Pak. Jadi di sini kalian bisa pencet Windows P ya kan, atau mungkin pokoknya shortcut gitu ya kan, Windows P. Dan sini kalian bisa pilih ke yang PC screen only atau mungkin duplicate atau mungkin ya kalian extend juga terserah sih ya. Dan sini kita akan pilih saja yang duplicate mungkin ya, biar di dua-dua ini muncul. Dan nanti hasilnya akan seperti itu, Pak. Jadi nanti akan muncul di ininya, di layar laptopnya, dan berarti layar laptopnya nggak kenapa-napa gitu ya. Nah, atau ada juga kalau misalnya kalian masalahnya itu di lock screen ya. Jadi kalau misalnya laptop kalian itu di password dan kalian nggak bisa ngebuka yang menu kayak gini, jadi kan susah juga gitu. Karena ada beberapa laptop kasusnya itu kalau misalnya dicolokin begini nggak langsung muncul gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang langsung muncul. Alhamdulillah kalau misalnya langsung muncul, jadi langsung ketahuan gitu ya, atau mungkin bisa langsung disetting. Nah, kalau misalnya ini di lock screen gitu ya, atau mungkin dikunci gitu ya, misalnya Windows L kayak gini, ini kan nggak bisa pencet Windows P nih. Tuh, nggak bisa pencet Windows P dan nggak ada reaksi atau mungkin nggak keluar apapun. Nah, sebenarnya caranya gampang banget. Kalian cukup enter aja sekali gitu ya untuk masuk ke menu password gini ya kan. Dan kalian cukup pencet Windows P ya. Taruhlah kalau misalnya di sini nggak muncul gitu ya, misalnya di layar laptop kalian nggak muncul gitu ya, atau mungkin di dua-duanya ini nggak muncul gitu ya. Kalian cukup Windows P aja ya kan. Dan kalian misalnya di sini misalnya untuk kalau misalnya kalian yang defaultnya itu kan di yang pertama ini gitu ya, atau mungkin PC screen only. Kalau misalnya yang ini nggak muncul. Nah, jadi ini nggak ada, tapi kalian bisa lihat gitu ya. Nah, jadi ini tuh adalah si ininya kalau misalnya ini mati gitu. Jadi anggap aja ini mati dan ini dua-duanya mati gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pencet Windows P itu kan otomatis yang defaultnya itu di awal ya kan, ya, atau mungkin yang paling atas gitu ya. Nah, sebenarnya untuk memindahkan dari layar yang ini ya kan, dari layar laptopnya, kalau ini layar laptopnya mati dan bermasalah gitu ya, kalian cukup pencet 3 kali Pak sampai muncul gitu ya, sampai muncul di layar kedua gitu ya. Nah, di sini kita akan pencet 3 kali panahnya ya kan, 1 2 3, dan sini kita akan enter. Nah, nanti akan muncul di layar kedua saja gitu ya, atau mungkin kalau misalnya kalian mau kayak extend gitu dong. Kalau misalnya itu tadi udah 3 kali, berarti kalian cukup pencet panah 2 kali untuk ke nomor 2 ya. Nah, kita enter. Nanti akan duplikat seperti itu dan nanti akan muncul Pak ya. Nah, itu adalah untuk salah-salah setting Pak ya. Nah, kalau misalnya masih tetap nggak muncul, itu berarti ada masalah kabel di dalam sini gitu ya, atau mungkin di layar ini kan ada kabel tuh yang nyambung ke motherboardnya. Kalau misalnya laptopnya kalian bongkar, itu kemungkinan si kabelnya tuh mungkin ada yang putus atau mungkin ada yang kurang nyambung gitu ya. Jadi kalau misalnya kurang nyambung, ya tinggal disambungin dan ya udah gitu. Untuk itunya gampang banget sih ya. Dan untuk untuk ininya gitu ya. Dan ya, untuk laptop Asus ini mungkin ada tombol spesial ya. Kenapa saya menggunakan laptop Asus ini? Alasannya adalah karena untuk Asus ini ada tombol FN F7. Jadi F7 ini adalah tombol yang silang ini untuk mematikan layar ya. Jadi FN F7 ya kan, FN F7 ini biasanya kalau di FN F7 ini nggak akan nyala Pak. Cuman kalau misalnya di laptop yang ini saya nyala gitu. Kalau misalnya di laptop teman saya, walaupun saya mau pencet spasinya, walaupun saya mau jadi gerak-gerakin touchpadnya juga nggak mau nyala gitu, walaupun si ininya tetap nyala tuh, si ininya tetap nyala walaupun ya intinya laptopnya nyala tapi displaynya mati. Kalian bisa coba pencet FN F7 aja untuk yang laptop Asus ya, khusus untuk Asus ya. Dan ya, jadi cukup segitu doang videonya ya. Kalian mau nganggap tutorial atau bukan, atau mau nganggap tips atau apapun itu ya terserah kalian, itu hak kalian juga ya. Dan ya, jadi cukup segitu doang videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Gaya Tutorial Berkasiat, dan thanks for watching. Bye-bye.